Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah serta menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari Jumat sebagai hari yang paling istimewa di antara hari-hari yang lain dalam sepekan. Tapi sayangnya kaum Yahudi menyimpang lalu mengagungkan hari Sabtu, dan kaum Nasrani juga menyimpang lalu mengagungkan hari Minggu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keistimewaan yang paling menonjol di hari Jumat adalah syariat salat Jumat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW pernah menyampaikan peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, yaitu hatinya akan terkunci. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihim aw tarkihim al-jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Jangan sekali-kali orang-orang berani meninggalkan salat Jumat atau Allah akan mengunci hati mereka sehingga mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Orang yang hatinya terkunci, nuraninya akan rapuh dan mata hatinya akan menjadi buta. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salat Jumat sebagai penghapus dosa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratun lima bainahuma idza tunibatil kaba'ir. Salat Jumat ke salat Jumat berikutnya merupakan penggugur dosa yang ada di antara keduanya selama dosa-dosa besar dihindari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena salat Jumat ini memiliki kedudukan yang begitu tinggi, maka ia diistimewakan dengan adab-adab dan hukum-hukum tersendiri. Dan di kesempatan yang singkat ini, insya Allah khatib akan menyampaikan beberapa hal terkait adab, keutamaan, dan konsekuensi bagi para jamaah Jumat, urut dari jamaah yang hadir di awal waktu hingga yang hadir di akhir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, mereka yang memulai persiapan beberapa jam sebelum masuk waktu salat Jumat, mereka menyempatkan diri untuk memotong kuku, mencukur kumis, mandi, bersiwak, memakai wewangian, lalu berjalan kaki dengan tenang menuju masjid. Di dalam sebuah hadis, Imam Ahmad meriwayatkan dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu yang artinya, siapa yang mandi pada hari Jumat lalu bersegera menuju salat Jumat pada awal waktu, berjalan kaki bukan berkendara, lalu mendekat kepada imam, mendengarkan khutbah, dia menyimak dengan khidmat dan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, maka kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha min baitihi ilal masjidi amalu sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Baginya, atas setiap langkah kaki yang dia ayunkan dari rumahnya ke masjid,
pahala seperti beramal 1 tahun penuh, termasuk pahala puasanya dan sholatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang perbedaan pahala bagi mereka yang datang di awal waktu dan di akhir waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ati waqafatil malaikatu 'ala babil masjid." Ila akhiril hadis. Pada hari Jumat, para malaikat berdiri di pintu masjid untuk mencatat siapa saja yang hadir lebih dulu. Perumpamaan orang yang hadir di awal waktu bagaikan orang yang berkurban unta, lalu yang datang setelahnya bagaikan berkurban sapi, yang datang setelahnya bagaikan berkurban domba, setelahnya bagaikan berkurban ayam, setelahnya bagaikan berkurban telur. Lalu apabila imam telah naik mimbar, para malaikat itu akan menutup kitab catatan mereka lalu ikut menyimak khutbah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita salah dalam memahami hadis ini. Jangan diartikan jika khotib sudah naik mimbar berarti percuma saja datang ke masjid karena malaikat sudah menutup buku catatannya. Mending tidak usah berangkat Jumatan sekalian. Naudzubillah min dzalik. Tidakkah kita memperhatikan kaum terdahulu ketika mereka diberi nasihat malah semakin membangkang dan akhirnya malah mereka dibinasakan. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab terhadap sesama jamaah Jumat, jika kita datang saat masjid sudah agak penuh oleh jamaah, kita harus menghormati jamaah lain yang datang lebih awal, jangan menggolimi mereka. Maksudnya, jika kita berada di shaf paling belakang, jangan sampai kita melangkahi pundak-pundak orang lain demi menuju shaf yang berada di depan. Lalu bagaimana jika ternyata di shaf depan masih ada yang kosong? Jika shaf pertama ada yang kosong, maka orang yang berada di shaf kedua yang berhak mengisi kekosongan tersebut. Jika di shaf kedua masih ada yang kosong, maka silakan yang berada di shaf ketiga maju ke depan dan seterusnya, bukan malah orang yang berada di shaf paling belakang menyerobot ingin langsung maju ke shaf yang pertama, karena sesungguhnya jika tidak berhati-hati akan berisiko lutut atau mungkin sikutnya menyenggol sana sini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab berikutnya, orang yang baru masuk masjid saat imam sedang berkhutbah hendaklah melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat terlebih dahulu secara singkat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa ahadakumul jumu'ata wal imamu yakhthub falyusalli raka'ataini khafifataini tsumma liyajlis." Apabila salah seorang dari kalian menghadiri salat Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia tetap mendirikan salat 2 rakaat secara singkat baru kemudian duduk. Lalu bagaimana jika seseorang datang ke masjid tepat ketika adzan berkumandang? Kapan dia melakukan salat tahiyatul masjid? Ada yang berpendapat menjawab adzan lebih utama, berarti harus berdiri dulu, mendengarkan adzan, menjawab adzan sampai selesai, baru kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Namun ada pula yang berpendapat mendengarkan khotib itu lebih utama daripada mendengarkan adzan. Maka meskipun adzan sedang berkumandang, lebih baik langsung mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dan setelah itu bisa mendengarkan khutbah. Kalau jamaah sekalian bingung pilih pendapat yang mana, mending datang lebih awal agar sempat sholat sunnah sebelum adzan dikumandangkan, lalu bisa mendengarkan adzan dan khutbah dengan lengkap. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat mendengarkan khutbah, adab kita adalah diam menyimak, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang sepele, misalkan bermain ujung sajadah, bermain benang karpet dan sebagainya. Di dalam hadis riwayat Muslim, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil saat khutbah Jumat maka telah berbuat hal sia-sia. "Waman lagha fala jum'atalah." Siapa yang berbuat sia-sia maka tiada fadilah pahala Jumat baginya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub faqad laghat." Apabila kamu mengatakan kepada temanmu, diam di hari Jumat saat imam sedang berkhutbah, maka kamu telah berbuat hal yang sia-sia.
Bayangkan jamaah sekalian, mengingatkan sesama jamaah untuk diam saja bisa membatalkan fadilah pahala Jumat. Apalagi kalau kita sampai disibukkan dengan aktivitas lain, misalkan membuka HP, membalas chat dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, misalkan ada orang yang punya uzur, lalu sangat terlambat menghadiri sholat Jumat. Khutbahnya sudah selesai, imamnya sedang sholat sudah dapat 1 rakaat. Apakah sholat Jumat jamaah yang datang terlambat ini tetap sah? Insya Allah sholat Jumatnya tetap sah, tapi tentu dia harus melengkapi 1 rakaat yang tertinggal. Berdasarkan sabda Nabi, man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara jika ada orang yang punya uzur, lalu datang ke masjid, imam sudah melakukan ruku yang kedua, jamaah ini ketinggalan ruku yang kedua, maka dia tetap mengikuti sisa gerakan imam, ikut duduk tasyahud bersama imam. Namun setelah itu jumlah rakaat yang harus dia genapi sebanyak 4 rakaat, dan ketika sholat diniatkan untuk sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun di dalam fikih sudah ada penjelasan tentang hukum dan konsekuensi bagi jamaah yang terlambat hadir, mari kita tetap usahakan jangan sampai terlambat hadir dalam sholat Jumat, dan usahakan di awal agar kita mendapatkan pahala berkurban unta. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dzanb fastaghfiru wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa khilani wa man sara ala nahjihi wa iktafa athara wa sana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sepulang salat Jumat, jangan kita kira keutamaan hari Jumat sudah berakhir. Tidak. Mari kita lanjutkan amalan yang utama di hari Jumat. Di antaranya banyak bersolawat. Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah, faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah." Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma tsabbitil imana fi qulubina wa tawaffana 'alaihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.